yang Di sunyi malam Jabal Nur, seorang hamba tenggelam tafakur. Di gua Hira beliau bersujud, memohon cahaya dari sang nur. Angin malam jadi saksi, langit pun tunduk menanti saat wahyu pertama turun, menyentuh hati Nabi yang suci. Bacalah dengan nama Tuhanmu yang mencipta seluruh insan, dari lemah menjadi mulia. Ikra, cahaya pun menyala. Al-Quran jadi petunjuk sepanjang zaman. Malam itu bumi berubah, gelap pun sirna oleh cahaya. Kitab suci penuntun jiwa, rahmat bagi semesta raya. Ikra, wahai hati manusia, hidupkan Quran dalam jiwa, agar terang langkah kita menuju ridhanya selamanya. Ikra, bismi rabbika alladzi khalaq. Bacalah dengan nama Tuhanmu yang mencipta seluruh insan,
Warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya muncul nggak ya? Halo, muncul nggak ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat semua. Maaf ini, tadinya mau coba pakai ini, nggak muncul. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Alhamdulillah, apa kabar teman-teman semuanya? Alhamdulillah saya coba sapa-sapa dulu ya. Oh, ada Bunda Fitria di Tangerang, Bunda Khairunisa, Bunda Rin di Jambi ya. Apa kabar? Alhamdulillah luar biasa, dahsyat ya. Bismillah, semoga hari ini cuaca dan hati kita semuanya cerah ceria semua ya. Sekarang kita sudah mulai bulan April, Januari, Februari, Maret, April sudah masuk ke bulan keempat ya teman-teman ya. Sudah melewati bulan Ramadan, sudah melewati bulan Syawal, sudah masuk ke bulan April. Sebentar lagi kita siap-siap untuk bulan Zulhijjah. Ya, Masya Allah. Nanti tidak terasa 2026 itu begitu cepat berlalu, teman-teman. Ya, semoga hmm, apa yang kita alami, ya, semoga selalu bermanfaat untuk kita semuanya. Amin ya Rabbal Alamin. Sebentar, saya. Baik, teman-teman semuanya, izin ya, kita memberikan hadiah Al-Fatihah dulu yuk. Saya nggak ingat nih, kalau ada pertemuan kita memberikan hadiah Al-Fatihah dulu untuk diri kita yang sudah mau ya pagi ini duduk diam di sini ya teman-teman. Sungguh hidup paling nikmat itu adalah berkumpul bersama orang-orang soleh ya. Paling menyenangkan itu adalah ketika kita mau terus bertambah ilmu kita. Karena mantorikon ilman yaltamisuhu fihi salallahu ilal jannah. Jadi menuju Allah dan surga Allah itu harus dengan ilmu. Ya. Yuk kita kasih hadiah Al-Fatihah untuk diri kita, untuk orang tua kita, untuk guru-guru kita, untuk sel-sel yang ada di dalam tubuh kita, ya teman-teman ya, untuk saudara-saudara kita, mungkin ada yang sedang tidak sehat ya, atau teman-teman yang akan menyimak materi rekamannya ya, atau teman-teman yang belum sempat menyimak ya, tidak apa-apa, kita salam satu sama terhubung. Insya Allah, saya yakin apa yang dilakukan teman-teman itu semuanya baik, dahsyat semuanya. Amin ya Rabbal Alamin. Ala kulli niyatin salihah lahum al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfir lana wa liwalidayna walil mu'minina. Amin. Baik, teman-teman, insya Allah pagi ini teman-teman semuanya berada dalam kondisi yang sangat yang terbaik ya. Ya, Alhamdulillah ada Bunda Lina, Masya Allah. Terima kasih Bunda. Bunda Lina juga dari Tangerang nih, Alhamdulillah. Yuk kita ke jalan-jalan ke Bogor lagi, Bun. Kemarin kita belum sempat ya, belum sempat kemana-mana karena sampai malam maghrib ya. Bunda Ya, ada Bunda Iis Wasito juga, Alhamdulillah satu sama terhubung. Alhamdulillah ramai ya. Saya senang nih dikelilingi oleh orang-orang yang baik, solehah semuanya, dahsyat yang ingin keluarganya menjadi lebih baik lagi. Amin ya Rabbal Alamin. Ya. Bismillah, izin kita diskusi ya teman-teman. Di sini bukan berarti saya lebih baik dari teman-teman ya. Insya Allah kita sedang sama-sama menggapai ridha Allah teman-teman ya.
saya seorang CPNR itu adalah seorang pendosa. Seorang pendosa yang sedang terus memperbaiki diri, mempraktikkan jurus ilmu magnet rizki, ya. Semoga Allah muliakan, bahagiakan selalu Pak Nasrullah, para CTMR, dan semua para penggiat ilmu MR, ya, termasuk para pejuang Dinar Khairul Razikin. Masya Allah, tabarakallah, ya. Baik, teman-teman mungkin pernah mendengar apa itu pengarus utamaan keluarga. Apa itu keluarga? Apa itu pengarus utamaan keluarga? Oke, nanti kita bahas ya. Perkenalkan, mungkin ada yang baru bergabung ya di sini. Saya Khairiah. Saya Khairiah. Oh belum, terima kasih Bunda Iis. Saya adalah di dalam diri saya waktu SMA itu sedikit ya, sedikit berbagi kenikmatan. Saya orangnya dari dulu orangnya seriusan ya teman-teman. Maksudnya kalau saya senang sama ilmu, karena waktu kecil itu saya waktu eh, termasuk orang yang tidak diizinkan sekolah negeri sama orang tua. Orang tua pengennya udahlah pesantren aja gitu ya. Nah, alhamdulillah mendapatkan bungkus permen dari orang tua untuk tidak boleh sekolah, orang tua bilang pesantren. Oke, ternyata pikiran bawah sadar saya itu eh, nempelnya, oke, saya akan jadikan semua yang dilakukan saya itu adalah pesantren gitu ya. Jadi tanpa sadar gemblengan dari orang tua itu, ketika orang tua saya melarang gitu, udah pesantren aja, pikiran bawah sadar saya mengatakan bahwa oke, saya akan membawa jiwa pesantren kemanapun ya. Jadi di dalam diri saya itu, insya Allah selalu ingin dekat dengan Allah. Yang saya kejar adalah ridha Allah. Melalui apa? Melalui lebih dekat dengan Al-Quran gitu ya teman-teman ya. Kemudian karena saya waktu sejak kecil itu mendapatkan tantangan yang luar biasa ya. Saya dari keluarga yang sebetulnya orang tua saya itu berkecukupan ya teman-teman. Ibaratnya tuan tanah lah di Cirebon pada saat itu ya. Kakek saya, kakek buyut saya itu orang yang senang wakaf, wakaf, wakaf harta, termasuk pesantren Krapyak yang di Jogja itu tanahnya itu adalah wakaf dari kakek buyut saya. Eh, tiga, tiga, tiga ketiga atau keempat gitu ya di atas saya, di atas saya. Kemudian pesantren-pesantren di Cirebon juga, ya beliau sangat memberi, sering memberikan wakaf tanah ya untuk pesantren, termasuk untuk pemakaman juga gitu. Kebayang nggak tuh, kaya atau kaya banget ya. Namun eh, sampai ketika saya lahir, ya bapak itu nggak punya apa-apa, orang tua saya. Ya, bapak yang tadinya kaya raya, punya ganteng gitu ya. Dia paling seneng tuh pakai topi miring gitu. Pakai topi miring. Terus begitu melahirkan saya nggak punya apa-apa, sampai pokoknya harta habis semua ya. Sampai bapak itu menarik becak teman-teman. Sampai saya ya, bagi saya bapak itu bukan seorang tukang becak. Beliau itu adalah orang tua yang sedang menjaga harta yang halal untuk anak-anaknya. Di situ saya tuh teman-teman, saya ya Allah, saya merasakan setelah dewasa ya, saya merasakan ternyata kurikulum Allah tuh begitu dahsyat. Saya sejak kecil itu ditempa dengan berbagai macam tantangan dari Allah gitu ya. Dan saya berazam di dalam diri saya bahwa saya tidak akan menyia-nyiakan kepercayaan yang sudah orang tua saya berikan. Maaf ya teman-teman. Maka kemudian saya, jalur kehidupan saya tidak tidak langsung ke pesantren. Saya melalui SMP, SMA dulu ya. SMP, SMA pun saya serius. Alhamdulillah selalu mendapatkan beasiswa dan selalu mendapatkan the best. Pada saat itu karena orang tua sedang udah nggak punya uang, saya sambil jualan teman-teman. Tapi saya merasakan setelah dewasa saya merasakan, oh, saya suruh praktek terus.
Saya merasa, justru saya merasa berada di pengawasan Allah terus, teman-teman. Ya, di saat teman-teman yang lain punya pacar, alhamdulillah saya tidak ada keinginan untuk itu, teman-teman. Saya tidak merasakan apa yang disebut orang-orang ABG gitu ya, nongkrong. Alhamdulillah saya nggak pernah merasakan itu. Yang saya rasakan adalah ilmu, ilmu, ilmu terus sampai waktu SMA saya ambil fisika ya. Fisika, saya senang ilmu matematika, fisika, kimia. Jadi saya seorang yang IPA banget ya. Jadi kalau teman-teman nanti, kok Bu Ria seorang katanya mantan pegawai gitu kan, seorang ekonom, kok tahu-taunya mengenai tubuh gitu ya. Karena saya serius mempelajari fisika, biologi, kimia gitu ya. Termasuk matematika. Sampai saya waktu itu ditawarin sama guru matematika, tawarin, itu karena seringnya nilainya 10. Mau nggak 9, 10, 9, 10. Ditanya sama guru, kamu mau nilai berapa di rapot? Gitu. Jangan tinggi-tinggi ya, gitu. Supaya nanti kamu bisa semangat belajar. Iya Pak, siap. Gitu ya. Itu sekelimut saya. Jadi kemudian saya pengennya jadi dokter ya gitu. Waktu itu karena saya lihat, wah kedokteran mahal ya biayanya. Akhirnya saya ambil biologi di UGM. Saya diterima di UGM. Tapi alhamdulillah karena saya faktor ekonomi, saya sama Allah disuruh kuliah di STAN dulu. Jadi kuliah di STAN karena gratis gitu ya. Jadi dari STAN itulah akhirnya saya bisa menguasai ilmu ilmu sosial ekonomi teman-teman gitu ya. Dan disitulah saya merasa, Allah Akbar. Terima kasih atas perjalanan hidup yang Allah berikan kepada saya. Jadi saya orangnya palu gada teman-teman, bisa ke sana bisa kemari ya. Gitu. Nah, lulus dari SETAN, saya langsung ditempatkan di Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan RI, jadi mata dan telinga pemerintah selama 16 tahun di sana, ya. Saya diberikan bonus ilmu, uang, jalan-jalan, banyak banget gitu ya. Kemudian jalan-jalannya ke luar negeri pula kan. Terus saya diberikan bonus bekerja di Pertamina Hulu Energi juga, ya. Tapi ternyata pikiran bawah sadar saya itu karena mungkin tantangan dari kecil Bapak tadi ya, maksud Bapak itu, maksud orang tua itu, saya nggak boleh sekolah ini, karena pandangan Bapak waktu itu adalah sekolah itu cenderung mengajak untuk eh, hedonis gitu ya, hedonis. Dan saya sekolah berjanji, iya, saya walaupun saya kuliah sekolah umum, saya bukan seorang yang hedonis, saya akan kembali ke umat gitu ya. Dan ternyata di Pertamina Hulu Energi itu saya diberi jabatan yang lumayan. Saya keliling juga udah dia ada sopir pribadi ya, keliling juga pakai mobil gitu kan. Saya dari rumah ke Pertamina bawa mobil, mobil saya tapi sampai kantor nganggur karena sudah disediakan mobil juga. Oh, mobilnya keren banget ya teman-teman gitu. Tapi hati saya ketika dikasih uang, jabatan, hati saya seperti diingatkan kembali untuk kamu tugasnya ke umat gitu kan gitu. Akhirnya saya resign ya, waktu itu saya keluar air mata, nangis itu berjembreng gitu. Sampai eh, bos saya juga, sebenarnya apa sih yang sedang Ria lakukan, nanti saya ikut ya Ria gitu. Ya alhamdulillah akhirnya beliau juga ikut bersama istrinya, bergabung dengan saya juga gitu ya. Jadi impian saya itu adalah sebenarnya menyiapkan keluarga ajaib, sehat fisik, sehat finansial gitu. Jadi saya orang yang sangat peduli dengan perkembangan keluarga teman-teman ya. Menuju Indonesia Emas 2045. Ya, kira-kira seperti itu teman-teman ya. Yang selanjutnya silakan dari teman-teman baca. Nah, ini strong why-nya adalah impian saya adalah membangun keluarga yang sehat secara kekayaan, currency, dan sehat secara energi, SDM-nya kuat, dan dia bisa menguasai sumber daya alam di sekitarnya. Ya minimal tidak cinta dengan sumber daya alam di sekitarnya, tidak membebani sumber daya alam di sekitarnya, ya, tidak membuang sampah sembarangan. Alhamdulillah saya di rumah juga memisahkan antara sampah yang yang apa sampah organik dan non organik gitu ya. Saya di rumah sedia tempat untuk menyimpan sampah organik. Jadi semua sampah dapur saya taruh di situ dan di situ saya simpan untuk menanam pohon-pohon gitu ya teman-teman.
Jadi eh, dan saya sebisa mungkin eh, menunda sampah gitu ya, gitu. Itu jadi sebisa mungkin sampah itu berkurang sedikit mungkin. Kayak saya tidak tahu nih apakah sampah yang saya buang, saya titipkan ke tukang sampah ini apakah akan dikelola dengan bijak gitu ya. Jadi intinya kita harus cinta dengan alam sekitar teman-teman ya. Ini strong why saya adalah saya pengen sekali membangun keluarga yang kuat secara finansial, kuat kesehatan, dan kuat secara sumber daya alam gitu. Karena alam ini kalau bukan kita yang memelihara, siapa lagi teman-teman ya gitu. Makanya saya orangnya dari dulu sederhana, tidak macam-macam ya teman-teman ya. Jadi saya hanya fokus pengen keluarga yang seperti ini. Mungkin inilah yang disebut dengan pesantren tersebut ya teman-teman. Tanpa sadar saya juga sedang membangun pesantren kehidupan. Amin. Semoga Allah ridho. Nah ini saya pengarus utamaan keluarga. Pengarus utamaan keluarga itu berasal dari kata arus dan utama. Jadi bayangkan teman-teman ada sungai ya. Sungai yang besar ya. Alirannya kencang, airnya jernih ya. Mungkin bisa dipakai untuk sumber daya listrik gitu ya. Dan kita utamakan sungai tersebut gitu. Jadi kita optimalkan, kita pelihara sungainya gitu ya. Karena disitulah tempat hidup berbagai macam ekosistem. Ada ikan, ada tumbuhan gitu ya. Airnya jernih, bisa kita minum ya gitu. Nah, itulah keluarga. Saya berharap keluarga itu eh, menjadi sesuatu hal yang sangat penting untuk kehidupan kita, ya, untuk kehidupan kita, untuk apa alam sekitar kita, gitu ya. Jadi apa-apa yang dipikir keluarga. Jadi depend on kita begitu bergantung dengan keluarga kita. Kita cinta banget sama keluarga kita. Rasanya itu kalau nggak ada keluarga kita tuh kita bakal jadi apa gitu ya. Gitu. Itulah sampai ada rasa seperti itu pengarus utamaan keluarga. Walaupun dalam bahasa Inggris disebutnya family mainstream ya. Jadi eh, mainstream itu jadi lifestyle ya gitu. Karena sejatinya keluarga itu adalah kita hidup itu harusnya menjadi pusat pertimbangan sebagai fondasi peradaban keluarga itu ya teman-teman. Rasulullah membangun peradaban itu berawal dari keluarga. Tidak mungkin ada nggak orang yang berhasil membangun peradaban, tapi keluarganya acak adut? Nggak ada, teman-teman. Ya, ya kalaupun, ya kalau saya terlanjur cerai gimana, Bun? Islam itu mengatur perceraian juga. Ya, nanti kita ya bahas ya, teman-teman. Itu. Di ujung kita akan membahas mengenai perceraian juga. Jadi pengarus utamaan keluarga itu melebihi parenting. Parenting itu adalah bagian dari pengarus utamaan keluarga. Jadi bagaimana caranya kita ini dalam memutuskan sesuatu selalu mempertimbangkan keluarga. Misal, mungkin ini sudah secara alami sudah muncul ya di dalam diri kita sebagai perempuan ya. Mau beli mau beli jajan. Aduh, keluarga saya gimana ya? Gitu kan. Jangan-jangan uangnya terbatas nih. Mau beli kopi misalnya gitu ya. Mau beli jus gitu kan. Harga kopi sekarang kan Starbucks 50.000 gitu ya gitu. Mau nongkrong-nongkrong sama temen gitu kan. Paling nggak keluar tuh duit 50.000. 50.000 anak saya makan apa ya gitu kan. 50.000 kalau dibawa ke tukang sayur udah bisa jadi lengkap nih menu sehari. Bisa jadi sop, daging ayam gitu kan, tahu tempe. Itu udah bisa makan 4 sehat 5 sempurna gitu kan. Secara alami, kita tuh memang dibangun seperti itu, teman-temannya. Siapa yang mengingatkan? Itulah fitrah.
Itulah fitrah. Namun sayangnya media sekarang mencap mencap orang-orang yang seperti itu disebutnya kaum mendang-mending, teman-teman. Gitu ya. Ya oke lah, akhirnya saya mengakui gitu loh bahwa ya saya adalah ibu yang kaum mendang-mending. Kita harus karena di sini nih ada namanya ilmu psikologi, sosial, antropologi, bahasa, ya. Namun saya tidak akan membahas ya gitu. Jadi maksud saya kita itu harus menjadi orang yang bangga dengan keluarga kita, teman-teman. Pertanyaannya sudah bangga belum? Di otak kita itu harusnya itu adalah isinya adalah keluarga, bukan tentang Taj Mahal. Bukannya saya anti dengan Taj Mahal ya, bukan, bukan sama sekali gitu ya. Atau skincare, bukan saya anti dengan skincare, bukan teman-teman, bukan saya. Namun apakah hal tersebut beriringan dengan keluarga? Gitu ya. Apakah segala keputusan, langkah kita itu adalah berefek terhadap kesehatan keluarga kita, berefek terhadap kesejahteraan keluarga kita? Apakah berefek terhadap keluarga kita yang semakin peduli dengan sosial, keluarga yang selalu bertumbuh, keluarga yang makin cinta dengan alam sekitar? Itu teman-teman. Astagfirullahaladzim. Perisai rezeki kita banyak banget ya. Kita tidak mudah di dalam kehidupan yang sosial yang sekarang tuh ada namanya social cost ya. Kalau dulu kita waktu kecil itu generasi gen milenial, gen apa baby boomers itu nggak ada, tidak mengenal social cost. Social cost itu mm, dibutuhkan oleh gen Z alpha sekarang kita teman-teman. Gen X itu sudah mulai mengenal social cost. Jadi sekarang tuh banyak sekali biaya-biaya yang wow gitu ya. Itu boleh, boleh. Namun, please, yuk kembalikan lagi kepada keluarga kita. Apakah sosial cost kita berefek terhadap kesehatan keluarga kita? Apakah nongkrong-nongkrong kita berefek terhadap kesejahteraan keluarga kita? Apakah lingkungan kita selama ini berefek membuat keluarga kita ini menjadi keluarga yang bertumbuh terus? Keluarga yang peduli tentang sosial, keluarga yang peduli tentang kepada alam, yang semakin cinta dengan sosial dan alam. Tidak hanya cinta terhadap diri kita sendiri, tapi cinta juga terhadap sosial dan alam. Dan untuk kita bisa mencintai sosial dan alam, itu harus dilewati melalui keluarga yang pengarus utamaan keluarga dulu, teman-teman. Penggodokannya di keluarga. Masya Allah ya. Betul, betapa banyak perisai rezeki kita, teman. Gak apa-apa. Karena kalau kita mau jadi ajaib, caranya adalah buka perisai. Alhamdulillah ya Allah, Pak Nas. Terima kasih Pak Nas. Diberikan ilmu magnet rezeki yang luar biasa. Ya, jadi kita mau mempraktekkan eh, ilmu-ilmu dalam kehidupan sehari-hari itu mudah gitu loh ya. Mau jadi ajaib, gitu caranya buka perisai. Jadi teman-teman kalau kita menemukan perisai rezeki, silakan sambil dicat ya teman-teman. Kira-kira nih apa nih perisai rezeki yang teman-teman temukan dalam isu pengarus utamaan keluarga kita ini. Dimulai dari diri kita. Karena ilmu magnet rezeki itu tidak berbicara tentang orang lain, tapi kita berbicara tentang diri kita sendiri, teman-teman. Ya, yuk kita sama-sama di sini berdiskusi ya. Kita buka sama-sama membuka perisai rezeki kita di sini. Oke? Nah, untuk menuju keluarga menjadi pusat pertimbangan utama kita itu dimulai dari cara kita berpikir, ya. Cara membuat kebijakan. Jadi intinya otak kita tuh udah intinya keluarga, keluarga, keluarga gitu ya. Membuat kebijakan
mendidik anak, membangun ekonomi, dakwah, bahkan kesehatan masyarakat. Jadi keluarga itu bukan hanya urusan domestik. Nah, dari sini kita sadar ya, ternyata menjadi seorang ibu rumah tangga itu adalah sesuatu hal yang mulia. Menjadi bapak rumah tangga itu adalah sesuatu yang the best. Ya, ya sekarang, kondisinya sekarang, boro-boro bapak-bapak itu terimpian pengen membangun, menjadi bapak keluarga. Membangun keluarga aja, mereka kadang-kadang nggak berani, teman-teman. Salah siapa? Salah saya. Yuk teman-teman, yuk kita kembalikan ya keluarga menjadi fondasi peradaban kita. Amin ya Rabbal Alamin. Oke? Jadi keluarga itu tidak boleh diletakkan di pinggir, ya. Karena sekolah pertama kita itu bukan di gedung, tapi di rumah. Guru pertama itu bukan dosen, tapi ayah dan ibu kita. Nah, kita sebagai yang sekarang posisinya sebagai ayah dan ibu, ya kan? Nah, kita harus sadar bahwa kita adalah guru pertama. Kita adalah teladan, ya, teladan untuk anak-anak kita. Pertanyaannya, apakah kita sudah menjadi teladan? Ah, Masya Allah ya, gitu. Dan ekosistem pertama itu bukan di kantor, bukan di sekolah, bukan di kafe, bukan di mall, bukan di bioskop, bukan di tempat nongkrong, tapi di keluarga. Kita sebagai orang tua, apakah kita sudah berhasil nih membuat keluarga kita itu menjadi ekosistem pertama untuk anak-anak kita, teman-teman. Untuk suami kita, untuk pasangan kita, untuk orang tua kita, ya. Dan setiap anggota keluarga adalah penting sebagai pembangun peradaban. Gitu. Karena keluarga sebagai pengarus utamaan keluarga tujuannya adalah untuk membangun peradaban. Ya. Makanya sekarang itu makanya Pak Nas itu kan bilang bahwa kalau kita pengen rezeki kita lancar, kuncinya ada di keridhaan orang tua, keridhaan pasangan, keridhaan anak-anak. Ya. Karena mereka, kita adalah pembangun peradaban, teman-teman. Ya. Triangle miracle. Kita adalah partner surga. Anak-anak kita adalah partner surga kita. Anak terhadap orang tua juga menganggap partner surga. Jadi kita ini hubungannya setara sebetulnya. Ya. Tidak mentang-mentang kita sebagai orang tua, kemudian kita, ya, kamu anak harus nurut sama saya. Tidak, teman-teman ya. Keluarga adalah partner surga. Insya Allah ya. Nah, namun kondisinya saat ini terjadi banyak perceraian ya. Itu berdasarkan survei dari keluarga baru itu, 1 dari 8 keluarga baru itu rata-rata cerai. 1 banding 8, teman-teman. Bayang nggak? Jadi kalau ada 8 keluarga baru, itu salah satunya cerai. Mungkin sekarang udah bertambah lagi. Masya Allah ya. Jadi sudah renggang. Ikatan dalam keluarganya renggang. Harusnya tidak seperti ini. Jadi ini mudah copot. Ya, ya di terjadi dengan eh, cekcok gitu ya. Atau pertengkaran silent. Berantem tapi diem-dieman gitu ya. Masing-masing tidak mampu mengungkapkan dirinya sendiri kepada pasangan gitu kan. Kalau ada rasa kecewa, rasa marah, benci atau tidak suka, itu masing-masing tidak mampu mengungkapkan. Ya, ya hanya ah, ngebatin doang gitu kan. Ini para ahli kebatinan nih. Ya, akhirnya terjadi perselingkuhan di mana-mana. Laki-laki ya, suami memiliki selingkuh, will. Bahkan sekarang perempuan malah. Perempuan itu memiliki pacar di luar suaminya. Ya, ada yang mau menikah, ke gap sama calon suaminya, dia check-in dulu di hotel. Buria kok tahu aja ya?
Ya nggak tahu Allah yang menghadirkan teman-teman gitu ya. Tuh saya ya Allah. Kenapa bisa seperti ini ya? Ya inilah hidup di akhir zaman ya. Atau eh, hidup dalam satu rumah tapi mempunyai dunia masing-masing. Nggak pernah ngobrol ya. Tuh duitnya berantakan. Ya. Ya emang nggak boleh Bun kayak gini. Boleh, tapi tetap tujuannya adalah utamakan keluarga, gitu ya. Di rumah ya itu nggak pernah ngobrol kayak kayak gini doang nih. Tidak ada manajemen keuangan, berantakan, gitu ya. Padahal duitnya banyak nih. Atau kehidupan yang kering dan sepi dari romantisme. Ya, suami tidak pernah merayu istrinya, begitu juga istrinya juga tidak pernah merayu suaminya, gitu ya. Karena di era sekarang itu saya melihat laki-laki sekarang itu banyak menuntut ingin lebih banyak diperhatikan ya. Jadi itulah isu gender itu em, perempuan pengen disetarakan sama suami sama laki-laki, begitu juga laki-laki pengen disetarakan seperti istri, seperti perempuan pengen diperhatikan, pengen perasaannya di diperhatikan gitu ya gitu. Nah, inilah muncul mengenai 5 bahasa kasih kan. Pelayanan, kemudian pujian, sentuhan, hadiah, dan waktu luang. Jadi penting nih dalam keluarga ini antar pasangan itu saling memberikan 5 bahasa kasih. Para istri banyak-banyaklah memuji suaminya. Kebayang nggak? Di rumah suaminya nggak pernah dipuji. Di luaran sana, dia selalu dipuji sama perempuan lain. Gitu ya. Selalu dipuji sama orang-orang di luaran sana. Dan ternyata bahasa kasih dia ternyata pujian. Aduh, ini yang membuat terjadi perselingkuhan, terjadi hidup yang hampa gitu ya. Suami merasa istri saya mah nggak ngerti saya gitu kan gitu. Atau gini, ada kisah istrinya merasa sudah melayani suaminya dengan total gitu kan, udah kayak pembantu lah ya gitu sampai saya udah kayak pembantu Bun gitu. Dia butuh apa kan kata orang harus dipenuhi dulu nih perutnya gitu kan gitu. Jadi sementara uang dia kan nggak banyak, saya udah jadi pembantu. Tapi dia tidak ingat untuk menyentuh suaminya, memuji suaminya gitu kan, atau memberikan hadiah gitu. Nah, ini juga bisa memicu teman-teman. Itu. Dan saya ingat ada salah satu guru saya bahwa dalam keluarga itu supaya tidak kering dan sepi itu ciri-cirinya harus ada 3H. Pertama happy, holy, hot. Happy, masing-masing tuh kalau ketemu itu rasanya happy lah ya. Suami itu ketemu istri happy, istri ketemu suami happy. Oh, jadi pokoknya sumber kebahagiaan. Kemudian holy, holy itu jannah, merasakan surga. Wih, the one only lah ya gitu. Yang ketiga itu adalah hot. Ya, hot itu ya tahu lah ya teman-teman gitu. Sekarang itu malah ada fenomena eh, laki-laki itu pengennya punya suami itu solehah dan solihot. Gitu teman-teman ya. Itulah ya. Bapak-bapak sekarang juga udah ikut-ikutan fenomena Gen Z gitu ya. Gen Z, Gen milenial, Gen Z dan Gen Alpha gitu ya. Gitu. Oke. Nah, kemudian akhirnya karena tidak ada romantisme, tidak ada ikatan batin, tidak ada rasa yang dibangun ya, tanpa sadar saling menghina dan saling merendahkan. Yang dilihat kekurangannya terus ya. Suami selalu melihat kekurangan istri, istri selalu melihat kekurangan suami, gitu ya. Ini kita belum ngomongin cerai. Ini kita berbicara dalam suami istri yang masih dalam satu rumah. Kondisinya banyak yang seperti ini, teman-teman. Ya. Kemudian keduanya mulai menyebarkan aib pasangan, gitu. Tanpa sadar sekarang ada media ya, Masya Allah. Atau teman gibah gitu kan gitu tanpa sadar menyebarkan aib pasangan, enggak maksudnya sih mau curhat Bun gitu ya, curhat itu lebih baik kepada orang yang paham, orang yang mengerti gitu ya, jangan sampai tipis nih gitu ya, banyak lah ya ada aib yang
aib keuangan, aib kepemimpinan, aib masa kecil mungkin, aib diranjang gitu. Naudzubillah min dzalik ya. Ditambah lagi, keadaan semakin memburuk dan kompleks dengan adanya intervensi dari pihak lain, gitu ya. Di belakang suami ada orang-orang mertua yang kita menganggap mertua kita, gitu kan. Mertua kita selalu memihak suami kita, gitu kan. Atau di belakang istri juga, gitu, membisikkan, gitu. Sebetulnya sih di dalam keluarga itu tuh nggak ada istilah mertua sama mertua mitoha tuh nggak ada teman-teman. Mertua itu adalah orang tua kita. Nggak ada istilah bekas mertua, nggak ada. Mantan suami, oke, ada ya. Artinya setelah bukan suami kita tidak boleh berhubungan intens lagi ya. Tapi kalau mantan mertua itu nggak ada teman-teman ya. Selamanya itu adalah orang tua kita. Selamanya dia adalah kakek, nenek, buyut dari anak-anak kita, gitu ya. Nah, namun ya karena tidak mengerti ya, ini nih sampai pemisahnya ini nih kucing apa apa nih gitu ya gitu. Suami disetir sama pihak keluarganya, begitu juga istrinya gitu kan. Oh, padahal mah seharusnya tidak seperti ini ya, Masya Allah. Lalu terjadilah perpisahan. Ada satu ranjang, tapi hanya bayangan dan masing-masing punggung-punggungan. Ah, tidak, jangan seperti ini ya teman-teman ya. Tapi fenomenanya itu banyak seperti ini teman-teman. Makanya ada yang keluarga yang sudah berumah tangga 25 tahun, aduh tinggal enak-enaknya gitu ya. Udah nenek kakek malah cerai gitu ya. Karena tadi terjadi fenomena yang seperti tadi. Tidak segera diselesaikan. Karena tidak masing-masing tidak melakukan pengarus utamaan keluarga. Gitu. Penyebabnya apa? Penyebabnya adalah kita tidak tahu. Kurang ilmu, teman-teman. Apa standar yang kita gunakan saat ini? Jangan-jangan standar kita itu media. Media mainstream. Padahal media itu yang kalau dulu sumbernya itu adalah dari barat. Yang belum tentu cocok dengan kehidupan kita. Atau jangan-jangan lagi-lagi media, kita terlalu banyak membaca media. Oh iya, si itu aja tuh diperlakukan seperti itu sama suaminya. Masa saya nggak bisa sih suami saya memperlakukan saya? Oh jangan-jangan, wah suami saya kok tidak seperti suami dia ya? Jangan-jangan suami saya itu kurang cinta kepada saya. Pakai konsep seperti itu. Sebetulnya ada standarnya teman-teman. Ya, oke. Ah, ini lagi-lagi karena kurang ilmu. Tadi kurang ilmu dari kedua belah pihak ya. Nah, ada lagi nih kurang ilmu dari salah satu pihak, yaitu suami, para suami. Kebiasaan yang sering banget dilakukan oleh para suami itu adalah diam. Kalau lagi mau marah, diam. Ya, diam 1000 bahasa. Ya kan suami istri itu kan nggak bisa. Kita sepakat kita menikah itu jangan pakai ilmu kebatinan ya gitu. Suami pasangan kita itu tidak mampu, istri itu tidak akan mampu tahu gitu. Tidak akan mampu tahu apa sebetulnya keinginan suaminya, kebutuhan suaminya, kecuali suaminya ngomong gitu. Jangan jangan supaya kok terjadi komunikasi yang bagus. Jangan kira-kira gitu ya. Kalau diamnya suami ini adalah dalam rangka eh, masuk gua keajaiban, nah, Masya Allah ya, jurus maghrib rizki ya, luar biasa. Boleh. Kalau diamnya suami itu adalah minta pertolongan kepada Allah dengan hadir, dengan taubatnya, sholat taubat. Ya Allah, saya salah, ampuni saya siap belajar. Mohon bimbing saya dan keluarga saya, ya Allah. Tolong saya, ya Allah. Kemudian sholat, lebih mendekat kepada Allah. Boleh. Tapi rata-rata suami sekarang itu diamnya itu kenapa? Diamnya suami itu pergi mancing, meninggalkan istri. Walah, istri ngomel mulu kayak radio bodol.
ya kan. Mim, gitu. Mending gue keluar lah, ngerokok di luar, nongkrong di luar sama teman-teman gue, gitu kan. Mancing, ngilangin penat, sampai rumah puyang dengar suara istri. Wow, itu adalah kelemahan bapak-bapak. Ya, please. Itu adalah perisai rezeki yang begitu tebal. Jangan seperti itu ya, gitu. Yuk kita rangkul istri kita, ya. Nanti ya kita membahas perisai rezeki dulu nih. Kalau ada yang ketampar-tampar sampai mukanya merah, ya alhamdulillah. Bukan saya yang nampar ya, gitu. Tapi yang menampar adalah hati nurani kita. Hati nurani kita berbicara. Makanya yuk kembali ke fitrah. Laki-laki fitrahnya sebagai apa, perempuan fitrahnya sebagai apa, anak-anak fitrahnya sebagai apa, orang tua fitrahnya sebagai apa. Yuk, kalau masing-masing kembali ke fitrah itu enak, teman-teman. Gitu ya. Jadi bapak-bapak nggak boleh ya mendiamkan istri. Ya udahlah, emang istri gue begitu, mau ngasih nasihat juga nggak mampu, gitu kan. Kak, justru kalau bisa kasih nasihat gitu ya, gitu. Ya, nasihat gimana lagi, Bun? Aku ngomong juga pasti dia lebih pinter ngomongnya. Saya ngomong satu, dia ngomong 10. Dijawab mulu. Mungkin itu ya, bapak-bapak itu ya, gitu. Jadi akhirnya, lah diam aja lah, gitu kan. Ya, ya semoga suami kita ini adalah orang-orang beriman. Kalau diamnya orang beriman, wah, itu dia langsung lari kepada Allah, gitu ya. Atau suami yang kasar, galak, gitu ya, ke istrinya. Ini juga kelemahan. Ya. Kalau ini tadi kelemahan suami, diamnya itu adalah udah nggak punya suara, diam, kemudian tidak mampu menasehati, ya, tidak mampu memberikan masukan, tidak mampu membimbing, ya lemah lah ya, tidak cuma lemah syahwat, lemah akhlak juga gitu ya. Itu jangan ya, jangan seperti itu ya, itu. Ya. Atau suami yang galak, kasar ya, atau suami yang membiarkan istrinya. Halo bapak-bapak ya, istri itu seperti kopi. Jika dibiarkan ia akan dingin sampai ke perasaannya. Gak boleh ya bapak-bapak mendiamkan istrinya. Gak pernah meluk istrinya. Gak pernah ngasih nafkah batin. Tidak memberikan tadi tuh, tidak memberikan 5 bahasa kasih. Tidak menyentuh, tidak memuji gitu ya. Tidak melayani gitu ya. Melayani istri. Kemudian tidak memberikan waktu luang, sibuk terus waktunya mentang-mentang sibuk mengejar mencari nafkah, begitu nyampe rumah langsung tidur. Eh, itu kan mendengkur lagi tidurnya gitu kan, nggak peduli pekerjaan istri belum selesai, tidak pernah menanyakan kabar istri gitu. Ya kehidupannya ya kerja di luar, pulang nyampe rumah cuma buat tidur. Itu tidak itu adalah perisai rezeki yang sangat tebal ya teman-teman. Nah, lagi-lagi, apa standar yang kita gunakan selama ini? Para bapak, apa yang standar yang kita gunakan selama ini? Para suami, apa standar yang kita gunakan selama ini? Ya, jangan-jangan kita malah nggak punya standar. Hidup ya udah ngalir-ngalir aja ya. Dulu ketemu sama istri juga karena cantik sih emang gitu. Atau ketemu sama istri karena nggak ya nggak ada yang mau sama saya, mumpung ada yang mau bun, saya nikahin aja, gitu ya. Ketemu sama istri, ya ya udah kadung lah gitu, saya udah kadung ngeluarin duit banyak buat dia, masa nggak dinikahin, gitu, gitu ya. Nah, itulah makanya pentingnya ilmu. Jadi kita harus punya standar ya, standar apa yang kita gunakan selama ini. Karena kita nggak punya standar hidup ya, akhirnya kita memiliki harapan persepsi yang tidak didasarkan atas syariat Islam, tapi melainkan menggunakan media. Hati-hati ya teman-teman, algoritma. Ya, algoritma. Kita ini sebetulnya sedang dibaca oleh media. Uh, Masya Allah, kehidupan sekarang itu bukan kita yang sedang membaca media, tapi media yang sedang membaca kita. Gitu ya, hati-hati. Itu. Jadi, ya makanya penting kita itu harus
memiliki keluarga yang kokoh nih teman-teman. Ya, kokoh. Ya, kokoh tadi finansial, energi, dan sumber daya alamnya. Ya, itu. Kemudian, apalagi nih persepsi-persepsi apa yang dibangun selama ini? Ya, menurut media ya katanya istri yang baik itu adalah istri yang pandai menyiapkan makanan enak. Jadi istri itu harus pinter masak, ya. Kita juga dulu seperti itu ya teman-teman ya, gitu. Jadi perempuan itu harus pinter masak, harus bisa jahit, ya kan? Dapur, sumur, kasur harus beres, gitu kan. Itu bagus, bener, itu ya. Tapi harus kembali didasarkan atas ilmu, ya. Ilmu untuk apa? Untuk memuliakan, membahagiakan, ya. Bukan dalam rangka manusia, tapi dalam rangka mengejar ridha Allah. Rezeki kita ada di kemuliaan kebahagiaan suami, Eh, kemuliaan kebahagiaan orang lain. Seorang istri rezekinya itu adalah di kemuliaan kebahagiaan orang lain. Tapi sebetulnya tidak ada standar dari eh, suami yang mengatakan bahwa, kamu kan istri saya, tolong ya, saya udah ngasih gaji semua ke kamu, tolong siapin saya makanan enak, gitu. Ya, kalau istrinya bagus, alhamdulillah istri soleha ya, mampu menaikkan standar, belajar masak makanan enak, belajar melayani suami. Tapi kan kadang tidak semua istri langsung jadi solehah gitu. Nah, di sini nah perlu peran suami membimbing istrinya. Kalau memang suami pengen istri makanan-makanan pandai masak masakan yang enak, ajarin dong, dibimbing gitu kan. Karena kita adalah partner surga. Jadikan istri ini adalah eh, melalui makanan enaknya bisa menjadi partner surga kita gitu ya. Jadi tidak sifatnya tidak merintah, apalagi eh, standar yang harus dicukupi gitu loh kan. Gitu. Ya, apalagi makanannya udah eh, ya istri saya mah nggak jago masak gitu. Ya, tapi kita harus bekerja sama. Oke? Oke. Atau ini persepsi. Ya, perempuan adalah pembantu gitu kan. Pokoknya urusan rumah harus beres gitu ya. Lantai harus kinclong, muka kinclong gitu kan. Sampai di media juga bilang, eh apa namanya, ibu-ibu kalau istrinya, kalau papinya, suaminya pengen eh, apa di rumah, ayo gitu. Dasternya nggak boleh bolong, ininya muka harus kinclong gitu. Ya memang itu betul, betul ya gitu. Tapi lagi-lagi itu perlu peran kerjasama, tidak sepihak. Ya. Sama seperti kalau mau masak masakan enak, suami support dong istri ya, memberikan bahan-bahannya, memberikan masukan gitu ya. Begitu juga suami kalau pengen rumah beres gitu, jangan jadikan istri sebagai sumber pembantu gitu ya gitu. Saya udah ngasih uang kamu 10 juta ya. Sebisa mungkin balikin dong 20 juta gitu. Tidak seperti itu ya teman-teman. Kita adalah partner surga ya teman-teman ya. Masya Allah ya. Ini akhirnya membuat luka batin luka batin. Hmm. Ini boleh nggak Bu suami mas mencuci piring? Boleh, boleh banget. Ya, cuci piring itu sebetulnya bukan tugas istri. Tugas istri adalah memuliakan, membahagiakan suami. Tugas suami juga memuliakan, membahagiakan istri, gitu ya. Jadi kalau memang jadi mencuci piring, beres-beres rumah itu adalah wasilah untuk memuliakan, membahagiakan eh, pasangan, gitu ya. Ini seorang suami yang istrinya cantik, gitu ya. Kemudian cuci piring. Cuma di Indonesia ini sampai sekarang Gen Z, Gen Alpha itu menganggap Indonesia ini negara patrilinear katanya. Patriarki gitu. Orang Arab itu patriarki banget gitu. Jadi untuk membahasakan bahwa laki-laki itu dominan banget disebutnya patriarki gitu. Iya,
sebetulnya dominannya itu adalah dominan dalam arti mampu membimbing sebetulnya gitu. Jadi leader gitu ya. Jadi boleh ya bapak-bapak kalau mau bantu pekerjaan istrinya. Wih, tambah ganteng pasti ya gitu. Lagi-lagi lima. Bahasa kasih apa? Pelayanan, hadiah, waktu luang, kemudian sentuhan dan pujian gitu ya. Jadi bapak-bapak boleh dong memberikan lima bahasa kasih ke istrinya. Begitu juga istri ya harus menyiapkan lima bahasa kasih kepada suami. Enak banget ya kalau keluarga seperti ini ya, saling pengertian. Oke. Nah, selain persepsi tadi, ada juga nih kelemahan istri. Kelemahan istri itu apa? Suka teriak-teriak, ya. Senggol bacok. Galakan istrinya sama suaminya gitu kan, ditoel dikit langsung dramanya banyak banget gitu ya, sampai ada lagi nih lagi-lagi media yang membentuk mainstream bahwa untuk memahami eh, suami katanya cukup tadi makanan enak ini enak itu enak apa cantik gitu, tapi untuk memahami istri kamusnya tuh nggak selesai-selesai, tebel terus gitu. Hati-hati teman-teman. Ini adalah main, mainstream juga. Enggak. Itu. Istri itu adalah sesuatu hal yang lembut gitu ya. Sesuatu hal yang mudah untuk dibentuk sebetulnya teman-teman. Ya. Namun lagi-lagi istri juga mengikuti standar media gitu kan. Ya, ya seperti ini gitu. Ya suami hanya bisa gitu kan. Ini wajah suami ya gitu. Ini adalah istri yang masih memiliki luka batin sehingga akhirnya senggol bacok kayak gini biasanya orang-orang yang masih memiliki luka batin. Ya, maka tugas kita itu adalah mengobati luka batin kita. Tugas kita itu adalah terus menjadi pribadi yang selesai dengan diri kita. Itu. Tugas kita itu adalah menjadi pribadi yang bersyukur dengan diri kita. Kita tidak akan bisa bersyukur terhadap pasangan kita kalau kitanya sendiri tidak bersyukur dengan diri kita, teman-teman. Kita harus bersyukur dengan diri kita. Ya, gitu. Jadi mengobati apa namanya, memaafkan semua perjalanan hidup kita sejak kecil sampai dengan sekarang. Gitu ya, teman-teman. Atau istri yang keras dalam menghadapi sisi negatif suami. Suami selingkuh, ceder. Suami chat mesra dengan perempuan lain, ceder, gitu kan. Hmm. Gitu. Ya. Lemah lembut, teman-teman. Namanya partner surga itu di surga itu semuanya diucapkan dengan lemah lembut, dengan bahagia, illa qilan salaman salama, gitu ya. Istri jadi apa namanya spionase gitu kan. Suami makan siang di mana sama sama oh ternyata dia oh sama perempuan lain, marah lagi. Pokoknya marah-marah terus ya. Padahal semua itu berproses teman-teman. Ya. Ini yang wajar sih akhirnya sampai sekarang itu ya akhirnya laki-laki juga akhirnya meminta posisi yang sama gitu ya. Tolong dong, kita laki-laki juga diperhatikan gitu ya. Tapi jangan-jangan istrinya seperti ini di rumah. Wow, piring terbang gitu kan, melayang. Waduh, garpu, garpu terbang gitu kan. Untung aja nanti garpu nancelepnya kemana nih? Oh, Allahu Akbar ya gitu. Jangan ya, jangan. Ya sayangku. Atau nggak galak tapi sukanya gini. Mana gajian kamu mana? Buat saya ya. 100% buat saya ya. Kebutuhan saya banyak banget nih. Tuh. Boleh minta gaji ke suami 100% pun boleh gitu. Saya pun waktu dengan suami almarhum seperti itu. Beliau begitu percaya kepada saya. Tapi ini mengenai cara. Tidak boleh seperti itu. Store. Gitu ya. Tidak. Suami itu harus diperlakukan koam sebagaimana mestinya. Itu. Ya, daripada eh, suami akhirnya dikasih jatah.
Bukan mengenai jatahnya, boleh suami sejatah bagus ya, supaya suami tidak eh celeletan matanya, supaya suaminya nggak berpaling gitu kan. Karena kalau udah terlanjur hatinya nempel ke wanita lain, udah repot bun gitu kan. Jadi mari kita miskinkan suami kita gitu, gitu ya, supaya nggak macam-macam di luar. Wah, wah, gitu. Lagi-lagi media yang seperti itu teman-teman. Kita jangan ya, jangan ya teman-teman ya, jangan ya sampai dapat ini, istriku super galak itu ya Pak. Ini suaminya kalau kalau di kalau macam-macam dihukum, madep ke pintu gitu kan, madep ke tembok, nggak bisa apa-apa gitu. Ini kenyataan, ada loh suami yang seperti ini teman-teman ya, takut sama istrinya, sampai ada istilah suami-suami takut istri gitu kan gitu. Banyak faktor ya gitu. Kemudian ini dipukul nih, suaminya dipukul. Zaujati gitu. Apa nih? Nadira gitu. Suami istriku super galak. Jangan, jangan. Lagi-lagi, apa standar yang kita gunakan selama ini? Masya Allah. Eh, Apa standar yang kita gunakan selama ini? Jangan menggunakan standar media, ya. Belajar yang benar, ya. Menjadi pribadi yang selesai dengan diri kita sendiri. Akhirnya, ah, masing-masing ya fenomena sekarang itu menganggap pasangannya tidak memahami dan tidak berusaha menyenangkan hatinya. Ya. Ini kesalahan-kesalahan istri ini bisa jadi itu adalah pandangan suami ya. Suami merasa dicekek sama istrinya, suami merasa diintimidasi sama istrinya gitu ya. Gitu. Ada suami ngumpet-ngumpet gitu kan. Wah, ini kalau ketahuan istri langsung diambil duitnya nih sama istri saya gitu. Gitu ya. Media itu hanya dipakai buat ya lucu-lucuan aja lah ya gitu, tapi jangan dijadikan standar. Jangan, kalau kata Zainuddin MZ dulu, bedakan antara tontonan dan tuntunan. Media itu hanya tontonan, jangan dijadikan tuntunan gitu kan. Tapi sekarang karena orang-orang sekarang itu sibuk semua gitu ya kan, akhirnya em, tontonan dijadikan tuntunan gitu. Ya apa kita harus, makanya kita ini harus eh, bergerak nih, berlomba ya dengan media gitu kan, supaya seimbang nih informasi positifnya nyampe ke keluarga itu seimbang. Nah, saya concern di bidang itu teman-teman. Jadi teman-teman kalau ada yang bertanya ke saya, sebetulnya Bu Ria ini siapa sih? Saya adalah seorang pejuang keluarga. Impian saya adalah ingin membangun peradaban dari keluarga. Impian saya adalah pengen keluarga itu em, terjadi pengarus utamaan keluarga. Tidak hanya ngomongin parenting, tidak hanya ngomongin romantik-romantik gitu kan, tapi kita harus paham dulu prinsip-prinsip pengarus utamaan keluarga teman-teman gitu ya. Karena kita ini, uish, luar biasa nih teman-teman. Keluarga kalau berhasil kita bina dengan baik ya, Masya Allah. Semoga Allah ridha gitu ya. Jadi teman-teman kalau mau mengundang saya di pertemuan, di pengajian, atau di sekolah, atau di komunitas juga boleh ya gitu. Kita eh, membahas materi ini. Oke. Nah, masing-masing menganggap pasangan tidak memahaminya dan tidak berusaha menyenangkan hatinya. Lihat nih tangannya kebelibat. Tangannya suami ke istri, tangan istri ke suami, gitu kan. Belibet, muter, 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 gitu kan. Sebetulnya yang muter-muter sendiri ini adalah masing-masing persepsi yang ada di masing-masing. Istri berpersepsi suami harus begini loh, tapi kok kenyataannya tidak begitu. Ya salah kamu lah, gitu kan. Begitu juga suami. Setahu saya, eh, perempuan itu harusnya seperti ini. Kok kamu enggak, gitu kan? Kamu tidak memperlakukan saya sebagaimana mestinya, gitu. Banyak
sekali lontaran-lontaran yang disampaikan kepada pasangan. Ya, padahal masing-masing dibangun atas dasar cinta waktu awal ya. Di, di ijab kabul ya. Kemudian pertengkaran berlanjut di atas tempat tidur. Tempat tidur yang harusnya hangat, penuh dengan cinta, tapi menjadi hambar. Allahu Akbar. Jangan ya seperti ini ya, kemudian bisa ranjang. Jangan ya. Semoga bisa menjadi lebih baik lagi. Saling menghina dan merendahkan. Kemudian akhirnya ada fenomena seperti ini. Ya, saya mau pisah juga nggak mungkin. Kalau saya pisah dari dia, belum tentu hidup saya lebih baik, Bun. Ya udahlah, sambil nunggu mati, saya nikah sama dia. Saya nggak akan menuntut cerai, tapi badan habis. Ya, punya kanker. Ya, nunggu mati aja lah, biarin aja saya mah seperti ini. Gitu. Ya, kelihatannya bahagia di luar, gitu ya. Tasnya branded, cantik, ya. Tapi semuanya rata. Seperti tengkorak hidup. Enggak, ya, seperti sudah mati rasa. Itu istilahnya. Jangan, jangan ya teman-teman ya. Nah banyak seperti ini keluarga di luaran sana. Jadi bagaimana seharusnya? Ayo kita kembalikan pernikahan itu sesuai dengan Islam. Karena Islam itu adalah sesuatu hal yang luar biasa. Banyak orang yang beragama Islam, tapi belum bisa menjalankan Islam secara baik. Gitu ya. Singkat cerita, bagaimana pernikahan dalam Islam itu? Ini ada di Quran surat An-Nisa. Ar-rijalu, Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Bima faddalallahu ba'dihim 'ala ba'd. Wa bima anfaqu min amwalihim. Jadi laki-laki itu adalah qawam bagi perempuannya. Ya. Ar-rijalu sebetulnya ini Kak, isimnya isim bukan isim nakirah. Isim apa sih namanya? Alif lam. Alif lam itu isim apa ya? Aduh, saya kok nggak inget ya. Eh, isim kalau diawali dengan alif lam, ini berarti sesuatu yang spesial. Rijal dengan arijal itu berbeda, ya teman-teman. Rijal itu adalah laki-laki pada umumnya. Tapi arijal berarti dia laki-laki yang spesial. Dia laki-laki yang memiliki value. Dia laki-laki yang memiliki nilai. Nilai apa? Nilai koam. Koam ini ya pelindung, pemimpin. Ya, lihat gambarnya. Di dalam, lihat tangannya aja nih. Tangan laki-laki itu lebih besar dari tangan kita perempuan. Tangan anak-anak kita lebih kecil dari tangan kita. Dan laki-laki ini harus bisa menampung, ya, berada di belakang kedua tangan tersebut, tangan istri dan anak-anaknya. Ya, Alan Nisa, Nisa, Anisanya pun ini juga wanita yang spesial. Jadi seolah-olah kalau saya lihat ayat ini, ya, saya bukan seorang ahli tafsir ya, tapi saya sedang mentadaburi ayat, ya. Ini bercerita bahwa eh, hal laki-laki yang spesial itu dia koam dari wanita yang spesial. Apalagi teman-teman sudah paham mengenai Garputala ya, gitu. Ayat-ayat Al-Quran itu adalah cermin untuk diri kita. Saya sebelum mengenal Margaret Rizky, saya melihat bahwa, uh, ini ya, laki-laki nih banyak sekali di luaran sana ya. Laki-laki yang belum berfungsi sebagai koam. Pantes banyak perceraian. Laki-lakinya belum menjadi koam untuk perempuan.
Tapi setelah saya mengenal ilmu magnet rezeki, teman-teman, saya membacanya adalah ini adalah perisai rezeki saya. Posisikan cermin, namanya cermin itu ya. Jadi jadikan ayat ini sebagai cermin. Cermin bagi laki-laki, cermin juga untuk perempuan. Bagi laki-laki, jadikan ayat ini sebagai cermin. Apakah saya sudah menjadi laki-laki yang memiliki nilai yang bisa menjadikan koam untuk perempuan di sekeliling saya? Dan jadikan ayat ini sebagai cermin untuk kita sebagai perempuan. Apakah saya sebagai perempuan sudah memperlakukan laki-laki di sekeliling saya layaknya sebagaimana koam? Jangan-jangan saya selama ini terlalu dominan. Tidak memberikan kesempatan kepada laki-laki untuk belajar. Tidak memberikan kesempatan kepada laki-laki di sekeliling saya untuk membangun dirinya sendiri. Tidak memberikan kesempatan kepada laki-laki di sekeliling saya untuk memiliki ruang pribadi, untuk bisa menaikkan nilai-nilai kehidupannya, sehingga nanti begitu dia selesai dengan dirinya, dia bisa memimpin saya sebagaimana layaknya kawan. Nah ini teman-teman, ya ini. Yuk kita buka lagi eh, apa namanya perisai rezeki di dalam diri kita. Jangan-jangan selama ini kita tuh apa? Ya tadi ya. Oh, suami saya kok menjauh dari saya. Jangan-jangan ada will. Uh, jangan-jangan dia sedang menghubungi wanita lain. Jangan-jangan dia udah mulai nggak suka ke saya. Gitu kan. Curigaan terus. Allahu Akbar, istighfar gitu ya. Sekarang kita kalau misalkan ada pikiran tidak positif di dalam diri kita, kita disuruh sholat taubat. Maka di magnet rizki itu sholat taubatlah setiap hari. Sholat taubat setiap hari. Itu ya. Masya Allah. Semoga nanti teman-teman bisa belajar langsung ke Pak Nasrullah ya. Yang belum mengenal magnet rizki. Please, yuk belajar langsung dengan Pak Nasrullah. Bisa di online atau offline. Online atau hybrid atau offline. Online itu ada camp online. Kemarin bulan Ramadan sudah selesai. Setahun sekali. Hybrid itu SAMR. Offline itu eh, camp offline gitu ya. Gitu. Masya Allah. Ilmu magnet rizki itu luar biasa ya. Kemudian bima faddalallahu ba'dihim ala ba'd. Dengannya Allah memberikan fadilah, kebermanfaatan ba'dihim ala ba'd. Jadi saling memberikan manfaat. Dan ini terbangun di dalam keluarga, teman-teman. Dan ini juga muncul kata Allah. Artinya, kebermanfaatan dari suami kepada istri itu berkat rahmat Allah, berkat keridhaan Allah. Tidak serta-merta saya melakukan ini karena saya cinta banget sama istriku. Jadi saya brol, brol, brol. Uang saya untuk istri saya semua. Wah, kalau kayak gini Allah bakal cemburu, teman-teman. Allah akan lepas tangan. Oke, kalau kamu menjalankan sesuatu hanya karena kamu cinta kepada pasangan kamu, maka saya akan berlepas tangan. Silakan, urusin tuh pasangan kamu. Kata Allah begitu. Makanya penting ya dalam berkeluarga, dalam berkehidupan itu penting sekali untuk niat kita itu bersandar kepada ridho Allah. Niat itu penting sekali. Kita menikah itu karena Allah. Ya, kebayang kalau nikah karena Allah, ya kita bisa bersabar dengan perkembangan suami. Kita juga bersabar dengan kekurangan yang ada di dalam diri kita. Gitu ya. Itulah makanya kita sama suami menikah. Karena kita itu sesuatu hal yang berbeda dengan suami, gitu kan. Suami suami juga memiliki istri yang berbeda, makanya dipertemukan supaya bisa saling melengkapi, teman-teman. Ya. Dan semuanya ini harus didasarkan atas ridho Allah, ya. Sehingga saling-saling memberikan manfaat itu. Wa bima anfaqu min amwalihim. Dan eh, kepadanya Allah memberikan nafkah, rizki kepada harta mereka, gitu ya. Itu. Jadi kalau suami istri nih Arijalnya sudah keren, Anisanya juga keren, gitu kan?
maka Allah akan memberikan fadilah, kemudian rezekinya nanti akan semakin banyak. Gitu ya teman-teman. Alhamdulillah. Sampai sini silakan kalau ada pertanyaan teman-teman. Ya, nanti sampai selesai nggak ya? Oke. Tadi kita mulai jam gitu ya. Jadi silakan kalau ada pertanyaan. Nah, seperti ini ya teman-teman ya. Namanya koam itu seperti burung ya. Lihat tuh burung. Burung aja nggak banyak omong. Bisa mengatur dirinya sendiri. Mana yang ditunjuk sebagai koam, maka dia berdiri paling depan. Gitu ya. Yang lainnya mau menurunkan ego gitu. Oke. Dan ini burung ini konon katanya yang ini nih, ini koam pemimpinnya. Terus yang paling lemah ditaruh di depan. Yang paling kuat itu di belakang, gitu ya. Tujuannya supaya ini nih menjaga, menjaga. Gitu. Ya ini yang disebut dengan tuturi handayani ya teman-teman. Koam itu seperti ini. Siapa yang bertanggung jawab menahkodai eh, sebuah kapal. Itu, ya. Di dalam sebuah kapal, nahkodanya cuma satu, ya. Dan itu adalah seorang suami. Lalu apa fungsi koam? Fungsi koam itu adalah mengatur hubungan suami istri ya supaya supaya semakin hangat. Koam itu adalah isinya adalah saling tolong menolong. Koam itu adalah intinya adalah membangun cinta dan kasih sayang. Koam itu adalah saling memahami dan meminimalisir konflik. Koam itu adalah saling menghormati. Koam itu isinya ada majelis syuro, bermusyawarah. Jadi peran koam ini perlu juga dukungan dari istri, sama seperti ini. Seorang nahkoda kapal pasti didukung oleh para ABK di belakang dia. Tidak mungkin seorang nahkoda kapal itu bisa memimpin menahkodai kapal kalau tidak memiliki tim yang bagus. Ya. Nah, begitu juga tadi burung tadi, teman-teman. Ya. Jadi di keluarga itu intinya kerja sama. Yuk kita bangun keluarga ya sehingga eh, terbangun nih koamnya. Dimulai dari suami istri tidak boleh saling mencaci, tidak boleh saling menghina, tidak boleh berbicara tentang apa yang dibenci pasangannya. Ini harus sepakat nih teman-teman ya. Itu nggak boleh ya kalau suami kita nggak suka dengan yang kita ngomong seperti itu, jangan lakukan. Begitu juga suami, kalau istri kita nggak suka, janganlah dilakukan, gitu ya. Pada saat bertengkar, dilarang menentang perkataan pasangannya di atas 3 hari atau ketika diajak ranjang. Dan yang lebih baik adalah memulai memberi salam. Meski pertengkaran mencapai puncaknya, dilarang untuk memukul karena itu melampaui ketentuan syariat. Kemudian nomor 4, usahakan agar pertengkaran tidak dilihat oleh anak-anak, tidak menyebarkan di antara tidak menyebarkannya di antara keluarga dan berusaha mencari solusi dan saling memahami. Jika tidak mampu, hendaknya meminta bantuan dari orang yang adil dan bijaksana dari pihak keluarga dari keduanya. Kemudian menyembunyikan rahasia-rahasia pasangan. Jika menyebarkannya, maka hal tersebut meskipun setelah cerai merupakan dosa, maksiat, dan mengkhianati amanah. Oke, itu saja dulu ya teman-teman ya. Nanti mengenai perceraian kita lanjut di slide selanjutnya. Ini masih ada banyak nih. Ada 70 slide itu. Ya, kita sampai slide ke 40 ya. Nanti selanjutnya kita akan membahas bagaimana kalau terpaksa bercerai. Sampai sini silakan kalau ada pertanyaan itu sambil saya mau
17 Ramadan langit bersaksi, di lembah Badar sejarah berdiri. 313 orang beriman melawan ribuan pasukan Makasih kesombongan. ya Mereka teman-teman. datang Ada tanpa tadi ada kekuatan, presiden juga. hanya doa dan keyakinan. Namun Allah Insya Allah kita membuka lanjutkan ya. langit, mengirim pertolongan tak Kita tutup saja ya. terlihat. Bercahaya kemenangan saat iman. Kita tutup saja ya teman-teman ya. Eh, kita tutup saja dengan istighfar 3 kali. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma in Allahumma inna apa? Allah berikan Quran surat Al-Maidah itu. Pokoknya Allah semoga Allah berikan kepada kita semua rizki yang banyak berlimpah dari berbagai macam arah. Amin amin ya rabbal alamin. Ila liqa, ya sampai berjumpa kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.